Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sekitar jam 6 pagi, cuaca cukup cerah. Aku mau pergi ke pelelang ikan. Ikuti aku ke pelelangan yuk. Ini lokasi di sekitar pelelangan ikan ya. Dari rumahku kurang lebih 20 menit baru sampai ke sini. Lumayan jauh sih. Tapi karena pagi hari jadinya berasa sebentar. Karena jalanan masih lumayan sepi. Jadi dikebut aja. Ini aku udah masuk dalam lokasi pelelangan, lumayan banyak macam-macam sayuran, macam-macam kue-kue, apalagi ikan-ikannya segar-segar dan bermacam-macam. Kalau pergi ke pelelangan ikan itu harus tahan-tahan nafsu ya, soalnya namanya emak-emak semuanya pada mau dibeli ya. Tapi karena kita sudah dari rumah komitmen beli yang dibutuhkan saja, jadi ya ditahan-tahan. Hehehe. Mulai di depan tadi sayur-sayur ya. Nah, ini akan masuk di bagian ikan-ikan. Pokoknya kalau lihat ikan di pelelangan itu berasa mau dibeli semua deh. Soalnya segar-segar dan besar-besar. Cuman ya harus pilih-pilih juga ya. Karena kalau saya lihat-lihat tidak semuanya ikan di pelelangan ini segar-segar. Jadi kalau beli juga harus lihat-lihat dan pilih-pilih. Masalah harga juga ya, kalau dibandingin dengan pasar yang tidak jauh dari rumah, nggak jauh beda sih harganya ya. Cuman tingkat kesegarannya itu kalau di sini pintar milihnya dapatnya yang segar banget ya. Namanya juga pelelangan ikan kan. Dan biasanya kalau aku kesini tuh kalau pas lagi pengen stok ikan di kulkas ya, jadi tuh sekalian beli banyak gitu. Jadi aku kan orangnya nggak suka selalu ke pasar tiap hari. Kalau sekali ke pelelangan ya beli banyak, lumayan kan, dapat segar, dapat lumayan harga sedikit murah daripada di pasar yang tidak jauh dari rumah, dan juga nggak harus ke pasar tiap hari. Itu sih aku siasatin ya bagi para emak-emak, para mom yang banyak mengerjakan pekerjaan rumah, yang kalau harus mengeluarkan tenaga setiap hari ke pasar tuh nggak ada waktu istirahat kayaknya ya, karena pekerjaan yang lain juga menunggu. Nah, untuk menyiasati itu makanya aku suka stok semuanya di kulkas dulu, dibersihin dulu semuanya, disimpan di freezer, di kulkas bawah, baik sayuran atau ikan-ikan, serta bumbu-bumbu. Jadi begitu besok harinya mau dimasak, semua perlengkapan perang untuk di dapur udah lengkap. Jadi tinggal nyapu-nyapu aja, bersih-bersihin rumah aja, nyuci-nyuci aja, ke pasarnya sekali-sekali aja. Kalau mungkin ada bumbu-bumbu yang terlewat atau kurang, baru deh ke pasar. Itu kan hanya sebentar dan hanya yang di dekat rumah aja gitu kan. Kalau yang utamanya ini ya yang beli yang langsung jauh seperti ini. Menurut aku itu worth it banget sih untuk menyiasati badan kita ini agar tetap sehat gitu, tidak terlalu kelelahan dalam menjalani rutinitas ibu rumah tangga, begitu ya. Tadi karena ikan cakalangnya ini nggak dipotongin sama abang-abang penjualnya ya, karena dia nggak motongin, ya aku cari tempat yang bisa motongin. Ini dibayar beda ya. Yang penting dipotonginnya bisa bagus gitu, mulus.
Karena kalau di rumah sendiri walaupun pakai pisau yang besar tetap kayak ancur-ancur gitu, nggak seperti kalau kita minta potongin sama abang-abang tuh kayak mulus gitu ya, kayak gini nih, jadi bulat gitu, jadi dimasak kan nggak hancur. Nggak apa-apa keluar uang sedikit, tapi kita dapatkan yang bagus hasilnya gitu. Apaan sih hasilnya ya? Nah, abangnya jadi grogi sampai jatuh tuh kepala ikan. Hehehe. Sekarang kita lanjut ke perbumbuan. Kebetulan asam di rumah udah habis, bawang juga udah habis, dan yang lainnya lumayan ada yang habis ya, seperti masako, garam. Udah lanjut dulu aja di sini. Ini udah selesai semua. Separuh aku bawa duluan karena rempong ya, bawa sendirian ya. Karena kan kebetulan ini tadi aku ke pasarnya sendirian. Biasanya kan ditemenin anak atau ditemenin suami, tapi hari ini tadi aku sendirian, jadinya aku bawanya sedikit-sedikit. Udah selesai deh di pasarnya, kita lanjut pulang. Karena sesampainya di rumah, pekerjaan rumah sudah menanti, seperti bikin sarapan, nyapu, nyuci, dan lain-lainnya, seperti ibu rumah tangga pada umumnya. Kali ini juga ada tips and trick untuk ibu-ibu, emak-emak, mam yang kalau ke pasar beli lombok atau tomat sekalian banyak ya. Ini siapkan tempat kedap udara, model apa aja terserah, terus kertas HPS sekitar 3 lembar lah ya, agar airnya itu tidak cepat menetes atau embunnya itu ya dari tutupnya ini. Ini kalau kertasnya basah lagi gitu, kalau sudah berhari-hari basah ganti lagi ya. Itu gunanya agar lombok ini nggak cepat rusak atau busuk. Nah ini juga lagi dipetikin gitu ya, dipetikin ininya apa sih namanya ini, tangkainya gitu ya, dipetikin satu-satu gitu. Itu juga salah satu fungsi agar si lombok ini nggak cepat membusuk. Jadi itu bisa tahan 2-3 bulan di kulkas. Nah tergantung dingin kulkas juga ya. Jadi dilihat juga dinginnya harus diatur. Terus kalau ingin menambah kekuatan lombok ini, ibu-ibu tambahkan juga 1 siung bawang putih yang sudah dikupas ya. Selipin aja di sini. Ini kebetulan tadi bawang putihnya belum aku kupas, jadi aku lihatkan dulu yang ini untuk ibu-ibu. Setelah ditutup rapat begini, jadi deh tinggal disimpan di kulkas. Begitu juga untuk tomat ini. Lakukan hal yang sama. Jadi tomat bisa bertahan sampai berbulan-bulan. Kalau para ibu, para mam, para emak-emak belinya sekalian banyak. Jangan lupa tutupnya yang berembun, dilap ya ibu-ibu, dilap. Rajin-rajin aja pokoknya. Ini tingkat kerajinannya harus lebih tinggi ya. Agar juga mempermudah para ibu-ibu tidak harus beli-beli terus dan meringankan harga ya. Karena kan kalau beli langsung sekali banyak itu lebih murah menurut saya. Nah itu dilap-lapin baru deh ditutup. Jadi kalau kayak sudah 1 minggu berembun lagi, bisa dibuang lagi embunnya yang ditutupnya ya. Itu tips dan triks dari saya. Udah masukin di kulkas, beres deh. Tips dan trik ini semoga bermanfaat untuk ibu-ibu yang malas ke pasar
setiap hari. Ini juga ada lombok besar, tadi aku beli sedikit, ku masukin ke tempat yang seperti ku contohkan tadi ya. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu, mam. Sampai ketemu di videoku berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.